Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Ekonomi Islam, akan memaparkan materi tentang peran lembaga pendidikan ekonomi Islam dalam pengembangan SDM. Sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat apa itu jurusan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, apa saja yang kita pelajari dalam ekonomi Islam? Mungkin jurusan perbankan syariah, manajemen, dan jurusan yang lain sudah tidak asing lagi, berbeda dengan jurusan ekonomi Islam. Sama halnya dengan program studi ekonomi. Ekonomi Islam juga mempelajari tentang makro dan mikro, akan tetapi dalam perspektif Islamnya. Perspektif Islam yang dimaksud adalah segala aspek kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan meminjam, sewa menyewa, utang piutang, dan bagi hasil yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang ketiga, adapun visi misi dari jurusan ekonomi Islam di fakultas kami, yaitu visinya menjadi pusat pencerahan dan transformasi peradaban ekonomi Islam di tahun 2039. Misinya ada 5. Yang pertama, menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu program studi ekonomi Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pendidikan ekonomi Islam yang bermutu dan berkompeten yang menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan dan berdaya asing. Dan berdaya maksud kami berdaya saing. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dengan pendekatan ekonomi Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai-nilai ekonomi Islam dengan perkembangan ekonomi dunia dan kebutuhan publik. Yang kelima, mewujudkan program studi yang mandiri, berkarakter, bertata kelola yang baik, dan berdaya saing menuju program studi riset dengan mengembangkan nilai-nilai ekonomi Islam dan integrasi keilmuan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menjalin kerjasama yang produktif serta berkelanjutan dengan institusi sejenis, lembaga penelitian, dan dunia usaha, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan tentang jurusan ekonomi Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan pendidikan ekonomi Islam. Peran pendidikan ekonomi Islam dalam pengembangan SDM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peran pendidikan ekonomi Islam dalam pengembangan SDM. Sumber daya manusia yaitu salah satu faktor yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan penentu perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi Islam yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menandakan bahwa peran serta sumber daya manusia yang berkecimpung dalam perekonomian Islami sudah memainkan perannya dengan sangat baik. Sumber daya manusia dalam perekonomian Islam sudah memiliki aturan yang jelas dan tegas dalam mengelola perekonomian Islam yang bertolak dari paradigma, azas, dan karakteristik entitas perekonomian Islam yang acuannya berupa sumber utama agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang tentunya jauh berbeda dengan pengertian sumber daya manusia dalam konsep umum yang hanya bertujuan dalam kenyamanan duniawi dengan mengabaikan faktor akhirat.
Perbedaan yang mendasar antara perekonomian Islam dengan perekonomian konvensional dalam hal pengelolaan dan penerapan berakibat pada perbedaan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi Islam. Kriteria khusus mutlak disyaratkan agar penerapan ekonomi Islam sesuai dengan yang sudah digariskan agar tujuan dari penerapan ekonomi Islam dapat tercapai. Karena pada dasarnya, perkembangan ekonomi Islam yang kini mengalami pertumbuhan yang sangat membanggakan pada hakikatnya merupakan gabungan-gabungan atau akumulasi keberhasilan perseorangan yang berkecimpung di dalamnya. Sumber daya manusia dalam perekonomian Islam wajib bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian ekonomi Islam agar tetap berada dalam fungsi sebagai sistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keseimbangan. Manusia yang berkepentingan dalam perekonomian Islam harus sungguh-sungguh dalam memaknai bahwa sistem ekonomi Islam memiliki keterikatan di setiap hal-hal yang terkait, mulai dari subjek sampai dengan objek ekonomi Islam itu sendiri. Selain itu, sumber daya manusia juga harus turut andil dalam mengembangkan ekonomi Islam dengan cara terus mengembangkan potensi serta kapasitas diri, sehingga dapat menjadi bagian dari pemicu perbaikan perkembangan ekonomi Islam secara berkesinambungan. Lembaga pendidikan juga harus turut ambil bagian dalam menyediakan wadah untuk mengembangkan potensi bagi sumber daya manusia, sehingga antara kebutuhan akan fasilitas pengembang potensi dengan penyediaan layanan pendidikan terfasilitasi secara seimbang. Itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang peran lembaga pendidikan ekonomi Islam dalam pengembangan SDM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.